Nah, sekarang tandanya kalau misalkan suatu sel itu ada data validation-nya, maka kalau kita pilih, itu akan muncul ini, segitiga ke bawah ya, panah ke bawah, terus kalau kita klik, nah ada pilihannya. Nah, di sini aku udah siapin data-data dari 1 September sampai ke 5 Oktober. Nah, ini tips and trick kalau misal kalian mau menjumlahkan suatu kolom gitu ya, yang ke atas atau ke samping itu bisa pakai shortcut Alt plus. Ini silahkan nanti dieksplor sendiri ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Outres KN. Di video kali ini aku mau membuat sebuah tutorial Excel. Judulnya adalah membuat buku tabungan sederhana menggunakan Excel. Kalau misal kalian ada yang butuh tutorial semacam ini, silahkan tonton videonya sampai selesai. Ini nanti langsung praktek, jadi aku langsung bikin di Excelku, di laptopku. Nanti silahkan diikuti. Terus Excel yang kugunakan adalah Excel 2021. Kalau misalkan versi dari Excel kalian berbeda, ya silahkan disesuaikan. Tapi ini nanti aku pakai yang basic-basic, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian masih baru di Excel, karena memang sangat mudah ya. Selain itu tentu nanti seiring berjalannya tutorial aku jelasin juga apa yang sedang aku lakukan. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Nah, sekarang udah masuk di Excel. Jadi tampilannya kayak gini lah. Ini Excel 2021 ya. Terus langsung aja langkah pertama adalah aku membuat header-nya, header dari buku tabungan tersebut. Di sini aku langsung pilih ya. Klik, kalau klik berarti klik kiri, kalau klik kanan berarti nanti aku bilangnya juga klik kanan. Di sel A4. Nah, ini aku udah copy paste ya. Jadi ini yang pertama ada nomor, nanti untuk pengisian nomor, tanggal, kategori, keterangan, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Terus ini tak buat filter dulu, jadi bisa diklik di sini. Ini kursornya sampai berubah jadi tanda panah, kemudian klik. Terus ke data, klik filter ini. Terus tak klik di sini biar ke select semua. Terus di double klik di sini. Ini untuk menyesuaikan lebar masing-masing kolom ya secara otomatis. Nah, tapi di sini aku mau tak set manual. Jadi ini klik kanan di sini ya. Klik kanan. Terus di bagian column width diklik. Ini diisi sesuai dengan keinginan. Di sini misalkan aku isi 5. Terus ini aku langsung cepat ya. Ini 12 misalkan. Ini anggaplah 25. Oh, sorry. 12 saja. Terus ini yang 25. Nah, 3 ini nanti kan isinya nominal uang ya. Jadi aku mau besarnya sama. Nah, cara cepatnya adalah ini diklik, ditahan kliknya, di drag ke kiri, lepaskan, terus klik kanan, diisi 12 juga. Nah, oke. Kurang besar nggak ini tampilannya? Coba aku besarin ya. Nah, lebih besar lah ya. Terus ini di bold. Oke, terus ini di select, dikasih warna lah biar beda. Nah, terus ini kan ini kalau aku scroll ke bawah, ini kan ngikut ya. Nah, ini makanya tak pilih di sini, klik di sel A5, terus ke bagian view, free space. Nah, ini nanti silahkan dicoba-coba sendiri, tapi di sini aku pilih yang paling atas ya, paling atas. Nah, ini nanti kalau misalkan udah dipilih, maka kalau aku scroll, yang ke scroll tuh yang di bawahnya yang di freeze. Nah, ini dalam kasus ini 5 ke bawah ya. Nah, ini kan 1 sampai 4-nya tetap nggak ke scroll. Kemudian dikasih format, diubah formatnya. Nah, untuk tanggal aku sukanya itu 2 digit tanggal, 3 digit nama bulan. Jadi misalkan Januari berarti Jan, terus 4 digit tahun. Nah, untuk mengubah ini dipilih dulu. Klik di sini, dipilih semuanya. Di bagian home. Terus ini langsung, sebenarnya bisa sih langsung ke sini. Tapi formatnya nggak sesuai yang aku inginkan. Lah, untuk memilih yang sesuai diinginkan, pilih yang ini. Tanda panah di bawah ini. Klik. Terus pertama dipilih dulu date atau tanggal ya. Agar formatnya itu jadi tanggal. Terus di custom. Nah, ini formatnya kan M, 1 digit bulan, 1 digit tanggal, dan tahun. Di sini aku ubah jadi
DD, maksudnya 2 digit tanggal, spasi, MMM, 3 digit nama bulan, terus YYY, 4 digit tahun. Oke, klik OK. Kemudian, nah di sini uang. Oh, ini dicoba dulu ya. Jadi misalkan ini 1 Januari gitu kan. Ini pasti formatnya langsung 01 Jan 2023. Nah, bener kan? Oke, ini di delete dulu. Oh ya, ini dikasih center dulu ya, biar enak. Center, jadi nanti tanggalnya di tengah. Ini contohnya. Oke, sudah formatnya di tengah. Terus ini kan uang, berarti nanti rupiah ya, atau apapun nominalnya lah, dolar atau euro gitu, terserah. Tapi kalau misalkan di sini belum kita format, misalkan diisi 100 juta gitu kan. 123, 123. Nah, ini kan susah banget dibaca lah. Aku kalau formatnya uang atau apa ya? Ya angka lah, angka tapi yang angkanya itu uang itu enak pakai separator yang 3 digit. Makanya ini tak ubah dulu. Ini tak copy buat tahu perbedaannya ya. Nah, ini sama kayak tadi, diklik di sini, geser ke kiri. Terus di bagian sini sama tetap di bagian ini ya. Panah. Terus ke nomor lah, number atau nomor ini dicentang di sini, use 1000 separator. Ini formatnya kebetulan di Excelku koma ya, tapi ini bisa diubah. Silahkan nanti diotak-atik sendiri. Kalau misalkan kalian lebih suka titik ya bisa aja di bagian setting. Terus di belakangnya itu aku nggak suka ada 2 digit angkanya. Misalkan ini kita lihat dulu yang ada 2 digitnya ya. Di OK. Nah, ini kurang besar. Nah, ini kan ada 2 digitnya nih. Aku nggak suka ada kayak gininya. Makanya ini tak ubah, diubah lagi, diselect lagi. Nah, ini tinggal di nolin. Oke, sekarang sudah formatnya enak dibaca. Oke, selanjutnya kita kasih judul. Ini langsung aja di-select semua, di merge and center. Ini misalkan tabungan wadiah. Ini sama ya, kalau misalkan mau ditulis dulu juga bisa, Bank Syariah. Itu, terus ini dipilih, merge and center. Terus ini di bold. Oke, nomornya dulu dah. Sekarang udah di nomor. Aku sukanya itu pakai fungsi N. Jadi ini sama dengan N gitu kan. Terus tekan tombol tab. Nah, biar muncul tanda apa nih, kurung bukanya. Ya sebenarnya kalau diketik manual juga bisa sih. Terus dipilih satu sel di atasnya. Ini ya, kurung tutup. Terus ditambah 1, enter. Nah, ini kalau misalkan kita drag ke bawah, ini ya, dipilih sampai berubah jadi tanda plus hitam. Terus diklik, geser ke bawah, di-drag ke bawah. Ini nanti akan otomatis nambah sendiri. Jadi maksud dari rumusnya adalah nilai di ini, sel yang ada di N itu ditambah dengan 1. Di sini kan atasnya, artinya kalau 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 1, 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, ini tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Misalkan sampai 25 lah ini. Oke, sampai 25. Terus selanjutnya di tanggal tadi udah. Ini kita coba dulu formatnya. 1 Januari. Kalau misalkan ditambah 1 berarti 2 kan. Nah, ini kalau di drag ke bawah, ini cuma ngelihat formatnya ya. Oke, formatnya udah sama semua ya. Jadi nggak perlu di otak-atik lagi. Kategori ini nanti keterangan, terus uang masuk. Misalkan kalau misal kita nabung 1 juta gitu kan. Nah, harusnya disaldokan juga terhitung gitu loh. Maksudnya muncul 1 juta juga. Terus nanti kalau kita keluar uang 500.000, berarti harusnya 500.000 berarti saldonya sisa 500.000. Nah, caranya gimana? Pakai rumus. Nah, rumusnya itu adalah sama kayak di kolom A tadi, kita pakai fungsi N. Jadi kita pakai formula N lah. Ini N sisa saldo. Jadi satu sel di atasnya itu maksudnya sisa saldo. Uang masuk berarti ditambahkan kan? Ditambah sel E5 karena di situ ada keterangan uang masuk, dikurangi sel F5 kalau ada uang keluar. Kalau ini di enter maka
Nah, saldonya 1 juta. Nah, ketika kita kopikan ke bawah, atau gini aja, di double klik ya, karena di sisi kiri kan udah ada isinya tadi. Ini kalau di double klik bisa. Double klik. Nah, di sini sisanya adalah 500.000. Oke, sampai di sini kita buat sheet baru. Ini untuk mengisi bagian kategori ya. Di bagian kategori ini. Nah, di sheet baru kita buat tabel baru. Atau range sih lebih tepatnya. Kalau tabel kan format tabel ya. Tapi ini kita nggak usah ubah ke dalam bentuk tabel. Terus ini langsung diisi. Nah, aku udah siapin nama-nama kolomnya. Jadi ini langsung dipercantik juga. Di bold, terus ke data, filter, disesuaikan lebar kolomnya, terus di manualin kayak tadi. 5, kategori misalkan 12 tadi. Keterangan, tadi berapa? 25 ya? 25. Terus ininya juga 12. Ini aku coba besarin ya. Di zoom, biar enak dilihat. Oke. Dikasih warna. Terus formatnya sama. Jadi ini diubah ke dalam format angka tadi. Number. Separator. Di nolin. Kemudian kita isi. Di sini aku udah mempersiapkan ada 16 kategori. Nanti kalau misalkan mau ditambahin atau dikurangi sesuai kebutuhan aja. Terserah. Oh, kebesaran. Oke, gini ya. Ini ada 16 kategori. Yang dalam contoh ini aku gunakan. Terus sekarang coba kita ubah nama sheetnya. Ini tinggal di double klik di sini ya. Kita ubah jadi portofolio. Enter. Terus di ini diubah jadi tabungan. Oke. Nah, sekarang kita isi di bagian kategori. Nah, kategori ini aku maunya pakai drop down menu. Kita bisa menggunakan fasilitas yang disebut dengan data validation. Kita pergi ke data ya, oke, ke data, terus klik data validation ini. Terus ini pilih di bagian list, yang list ya, list. Nah, ini dicentang semuanya aja. Terus source-nya itu aku pilih dari sheet portfolio tadi. Diklik yang bagian ini, tanda panah ke atas. Terus ini dari sel B2 yaitu tabungan ke bawah sampai bonus. Oke. Lalu ditekan enter dan klik OK. Nah, sekarang tandanya kalau misalkan suatu sel itu ada data validation-nya, maka kalau kita pilih itu akan muncul ini. Segitiga ke bawah ya, panah ke bawah. Terus kalau kita klik, nah ada pilihannya. Oke, mantap kan? Klik tabungan, oke, tabungan, dana darurat, oke, dana darurat, haji, oke, kita delete dulu. Terus bawahnya kan belum ada nih, tinggal kita copy aja sih, di copy ke bawah sampai 25. Oke, kita coba cek di row ke 25, baris ke 29, tapi di nomor 25 ya. Oke, sudah ada. Nah, sekarang ini aku delete dulu, aku ilangin dulu. Terus ini aku udah siapin isinya ya, jadi biar cepet kan. Ini langsung aja aku copy, terus paste. Nah, di sini aku kecilin dulu lagi zoomnya, biar kelihatan semua sampai angka 25. Oke. Nah, di sini aku udah siapin data-data. Contoh ya, dari 1 September sampai ke 5 Oktober. Ini kalau misalkan kita pilih kan ada pilihannya nih tabungan. Nah, kalau misalkan yang di input itu nggak ada di list data validation, efeknya gimana ya? Kita coba aja. Misalkan di sini yang nggak ada itu apa ya? Hutang. Hutang ada nggak ya? Hutang tadi. Oh, ada. Ya utang gitu lah ya, utang. Nah, dia akan error, nggak bisa diisi. Jadi memang kalau udah dikasih data validation itu salah satu fungsinya adalah membatasi agar isinya itu sesuai dengan yang kita tentukan gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Ini aku gedein lagi. Ini uang masuk 1 juta, berarti saldonya 1 juta.
ada uang masuk lagi 2,5 juta, berarti jadi 3,5 juta. Ini udah cocok lah ya. Nah ini kalau 17 juta terus dikurangi ada uang keluar 195.000, jadinya tinggal 16.805.000 dan seterusnya gitu sampai terakhir sisa saldonya adalah 22.600 sekian. Nah ini kalau datanya udah banyak sampai ratusan atau ribuan gitu kan nggak enak kalau misalkan harus scroll ke bawah untuk tahu berapa sih saldo sisanya. Nah makanya biasanya aku tulis di sini. Nah ini tak tambahin fungsi sum. Jadi untuk fungsi sum itu adalah fungsi untuk menjumlahkan. Ini mulainya dari setelah diklik, terus setelah diketik tekan tombol tab, langsung pilih aja dari E5 karena memang data awalnya di E5 ya. Terus aku tekan tombol Ctrl Shift panah ke bawah sampai paling bawah. Oke, nah paling bawah ini ada di row berapa nih? 1.048.576. Ya udah kita klik enter. Nah, di sini ada 35 juta. Jadi maksudnya apa? Jadi memang yang pernah masuk ke tabungan kita itu totalnya adalah 35 juta. Nah, sekarang tinggal di copy Ctrl C, terus di paste Ctrl V untuk tahu total uang yang keluar. Itu ada 12.385.068. Nah, saldonya artinya sama dengan uang masuk dikurangi uang keluar. Ketemu 22.611.932. Apakah sama dengan yang paling bawah tadi? Sama. Oke, jadi ketika kita buka Excel-nya kita langsung bisa tahu total saldo yang kita miliki pada saat itu. Terus, nah di sini biasanya aku tuliskan keterangan nomor rekening. Ini tinggal diisi, misalkan 0123456789 Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa dan belum hafal nomor rekeningnya bisa melihat di sini juga. Kemudian kita bold lah ini. Nah, terus ini simple tapi nggak enak dilihat. Jadi kalau misalkan di sini ditambahin ya datanya itu sampai ini kalau misalkan nambah data ya. Jadi ini dipilih terus di copy sampai scroll ke bawah, tekan tombol shift gini kan. Nah, di select, diklik, terus di Ctrl V. Nah, sampai ke bawah kan. Nah, kalau udah kayak gini kan nggak enak banget nih dilihat. Aku pengennya itu kalau misalkan nggak ada transaksi ya ini kosong aja gitu. Makanya di sini ditambahin rumusnya. Jadi pakai if. Nah, if aku coba pakai kolom B ya. Jadi kalau nggak ada input tanggal, tolong kolom saldo ini isinya kosong gitu. Jadi berarti if B5 sama dengan tanda petik 2 ini maksudnya tidak ada isinya, maka isilah tidak ada isinya juga. Nah, kalau misalkan ada isinya, fungsinya akan masuk ke bagian penjumlahan tadi. Di enter. Yes, ini maksudnya nambahin tanda kurung tutup ya. Yes, terus tinggal di double klik sampai ke bawah. Nah, kalau kita lihat, hilang kan? Nah, ini tadi kan ada isinya. Atau inilah, ini kalau misalkan tanggalnya ini aku delete, maka saldonya ini nggak akan tampil. Nah, nggak akan tampil kan? Oke, terus di undo, Ctrl Z. Nah, sekarang tinggal di bagian portofolio. Nah, portofolio ini adalah aku buat tujuannya biar tahu per kategori itu uang masuk berapa, uang keluar berapa, terus sisa saldonya berapa, cash flow-nya lah, cash flow-nya gimana gitu. Nah, karena itu ya kita langsung sini, kita isi dengan rumus yang namanya sum if gitu ya. Sum if tambah tapi ada jikanya. Langsung sama dengan sum if tab. Nah, ini kan ada keterangannya range. Range yang pertama adalah maksudnya adalah range dari kriteria. Jadi range dari kriterianya adalah ini kategori ya. Jadi klik di sini. Terus klik di sini, tekan Ctrl Shift,
terus panah ke bawah secara bersamaan sampai paling bawah. Dah, terus tekan tanda koma. Nah, ini tergantung fungsi ini ya, maksudnya settingan di laptop kalian. Ada yang titik koma, ada yang koma. Kebetulan laptopku settingannya itu pakai koma. Terus kembali lagi ke sheet portfolio. Nah, kedua adalah kriteria. Kriterianya adalah tabungan. Jadi jumlahkan. Kalau misalkan di kolom C dari sheet tabungan tadi isinya tabungan, maka jumlahkanlah gitu. Terus tanda koma. Nah, sekarang sum range-nya. Jadi yang dijumlahkan apa nih? Nah, yang dijumlahkan adalah kolom uang masuk. Nah, ini sama. Diklik di sini, tekan Ctrl Shift terus tanda panah ke bawah sampai paling bawah ya. Terus tekan tombol Enter. Oke, tabungan berarti ada uang masuk 2 juta. Apakah benar? Ya kita cek. Kita cek di sini ya. Bentar. Ini kalau misalkan di sini kita pilih tabungan. Oh, benar nih. Ini uang masuk ada 1 juta. 1 juta berarti 2 juta. Tapi ada uang keluar juga. Ini jumlahnya adalah 410 juta. Nah, ini kita coba nanti cek di sheet portfolio. Oke, sekarang kita double klik ke bawah. Nah, error kan? Ini kenapa? Karena ininya belum dikunci. Jadi kita klik blok yang ini. Terus tekan tombol F4. F4 sama ini juga. F4. Terus di enter. Baru kita double klik ke bawah. Nah, ada isinya semua kan? Oke, sekarang dengan rumus yang sama, dengan logika rumus yang sama, kita tulis di kolom E. Sama dengan sum if range-nya itu adalah kategori. Ctrl Shift ke bawah. Langsung kita tekan F4. Koma. Tabungan. Lalu uang keluar. Tekan F4, jangan lupa. Terus enter. Nah, benar kan ini 410. Tadi kan kita cek juga 410. Double klik. Terus sekarang saldonya itu berarti uang masuk dikurangi uang keluar. Oke. Terus tak kecilin dulu. Di sini kita bikin total lah ya. Total di bold atau Ctrl B juga bisa. Langsung, nah ini tips and trick kalau misal kalian mau menjumlahkan suatu kolom gitu ya, yang ke atas atau ke samping itu bisa pakai shortcut Alt plus. Ini silahkan nanti di-explore sendiri ya. Nah, terus ini sama Alt plus. Terus ini berarti langsung aja. Oke, ini kita bold. Oke ya, ini kan 2.222.611 sekian. Apakah sama dengan di ini? Sama ya. Sama. Oke. Karena memang rumusnya terhubung kan. Terus, nah ini kan ada minusnya nih. Kalau ada minusnya, artinya di sini nggak ada uang masuk di bagian tabungan ini. Uang masuk untuk kategori apa nih? Kategori liburan dan admin itu nggak ada. Jadi misalkan kita ada nabung ke bank tapi nggak ada kita alokasikan untuk liburan atau admin. Terus ada potongan admin atau kita pakai liburan, berarti kan minus kan. Ya kayak gitu, secara cash flow minus kayak gitulah. Nah, biar enak kita pakai conditional formatting. Jadi kalau min itu nanti otomatis warnanya akan berubah menjadi merah. Itu caranya adalah dipilih kolom F. Terus ini ada conditional formatting. Terus langsung new rules gini ya. Pilih yang contains. Nah, ini yang nomor 2, format only cells that contains cell value. Ini less than, kurang dari 0. Terus format. Nah, ini colornya itu diubah jadi merah. Ini contohnya jadi kayak gini. Oke. Nah, gini kan. Terus misalkan ini ada haji, persiapan haji, langsung ada pengeluaran gitu kan. Ini nanti harusnya di sini anggaplah nanti aku input 5 juta gitu kan. Di sini harusnya nanti langsung jadi minus 5 juta dan merah. Kita coba. Misal tanggal 6 Oktober ya. Di sini kita pilih haji. Pendaftaran.
Ya jangan 5 juta lah, berarti 25 juta misalkan. Berarti di sini uang keluar 25 juta. Wah, tapi ini kurang ya 15 saja. Kan cuma contoh ya. Enter. Oke, sisanya 7.600.000. Kita cek di sini 7.600.000. Dan di sini udah ada langsung minus 15 juta dan warnanya merah. Nah, inilah yang fungsi dari conditional formatting. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan seperti yang aku sampaikan di awal, silahkan dilihat ulang videonya. Kalau misal mentok nggak bisa, dapat ditanyakan di kolom komentar atau sosial media pribadiku. Kalau aku tahu jawabannya, insya Allah aku jawab. Ya wes, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.